Tasya, saya mahasiswa pendidikan IPS Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing mengenai salah satu model pembelajaran yang dapat digunakan dalam pembelajaran IPS. Kita tahu bahwa model pembelajaran adalah satu hal yang cukup penting yang menunjang proses pembelajaran, sehingga hal ini guru perlu mempersiapkan dengan sebaik-baiknya. Nah, model pembelajaran yang akan saya bagikan pada kesempatan kali ini adalah model group investigation. Nah, apa sih group investigation ini? Baik, group investigation adalah salah satu tipe dalam model pembelajaran kolaboratif atau model pembelajaran berbasis kelompok, di mana siswa dituntut untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran dengan cara menggali sendiri informasi atau materi yang akan dipelajari. Melalui apa? Sesuai dengan namanya, tentunya melalui proses investigasi, sehingga sifatnya nanti penemuan yang dilakukan secara berkelompok, seperti itu. Nah, untuk mengimplementasikan program GI dalam pembelajaran ini, saya tentunya menggunakan media pembelajaran. Media yang saya gunakan adalah laptop yang nantinya akan dilengkapi juga dengan proyektor, lalu juga ada papan tulis, serta ada PowerPoint yang sudah saya buat di sini mengenai materi yang akan dijelaskan, juga ada media-media lainnya, seperti itu. Lalu bagaimana sih langkah-langkah bagaimana cara mengimplementasikan model GI dalam pembelajaran IPS? Nah, sebelum itu saya akan coba menjelaskan terlebih dahulu sebelum masuk kepada kegiatan inti di mana nanti model GI ini diterapkan. Saya akan coba menjelaskan bagaimana cara guru membuka pembelajaran. Nah, setelah guru membuka kelas, setelah guru menanyakan kondisi siswa, mengecek kehadiran siswa, dan juga berdoa bersama-sama, guru harus melakukan apersepsi. Nah, persepsi ini gunanya untuk menstimulus atau memantik rasa keingintahuan siswa mengenai materi pelajaran. Nah, persepsi yang coba saya berikan di sini adalah berbentuk pertanyaan. Jadi saya mengajukan pertanyaan kepada siswa. Seperti ini, anak-anak, apakah ada di antara kalian atau orang tua kalian yang bukan berasal dari Bandung, tetapi saat ini sekolah atau bekerja atau kegiatan lainnya di kota Bandung? Nah, ini adalah bentuk pertanyaan yang tetap relevan dengan materi pelajaran, yang dalam hal ini adalah perubahan akibat interaksi antar ruang, tepatnya di KD 3.1 kelas 7. Nah, tapi selain berbentuk pertanyaan, persepsi yang dapat dilakukan guru juga dapat melalui pemberian gambar. Nah, di sini ada dua buah gambar yang nantinya akan saya coba berikan kepada siswa. Anak-anak silahkan kalian amati dua gambar ini, lalu siapa yang kira-kira mau berpendapat, yang kira-kira bisa menangkap apa sih yang berbeda, apa sih yang bisa dijelaskan dalam dua gambar ini. Nah, ini juga tetap relevan dengan materi perubahan akibat interaksi antar ruang. Nah, lalu kegiatan pendahuluan selesai, lalu selanjutnya ada kita masuk ke kegiatan inti. Nah, di sini saya mengacu pada langkah-langkah pembelajaran group investigation yang dikemukakan oleh Sharan 1992. Di sini ada sekitar 8 langkah. Yang pertama adalah guru membagi kelas ke dalam beberapa kelompok heterogen. Nah, guru tentunya ini karena grup investigasi, sehingga guru perlu membagi siswa ke dalam beberapa kelompok yang sifatnya heterogen. Kenapa? Agar siswa dapat berkolaborasi, agar siswa dapat berdiskusi, saling berkomunikasi di dalam kelompok dengan individu-individu yang beragam. Di sini saya membagi kelas menjadi 6 kelompok karena materinya jenis-jenis perubahan akibat interaksi antar ruang ini ada 6, sehingga saya membaginya satu kelompok itu membahas satu tema. Lalu selanjutnya, yang kedua, guru menjelaskan maksud pembelajaran dan tugas kelompok. Ini jelas harus dilakukan karena siswa tidak akan mengerti, tidak akan tahu apa yang harus dilakukan jika guru tidak menjelaskan. Nah, contoh dari penjelasan ini seperti ini. Anak-anak, hari ini kita akan melakukan investigasi. Kalian tahu Detektif Conan atau salah satu serial di Upin Ipin yang pada saat itu mereka mencari sesuatu dengan kaca pembesarnya. Nah, contohnya itu, tapi yang saat ini akan dilakukan adalah tentang materi-materi atau tentang jenis perubahan akibat interaksi antar ruang. Nah, nanti siswa di setiap kelompoknya menjelas atau berdiskusi, menginvestigasi mengenai satu jenis perubahan akibat interaksi antar ruang. Tentunya
tetap memperhatikan bahan-bahan yang tersedia. Nah, jika dilakukannya di dalam kelas, siswa ini hanya bisa memanfaatkan sumber handphone, buku, atau bertanya kepada guru mengenai yang mereka diskusikan. Nah, sehingga misalnya salah satu kelompok berdiskusi mengenai perubahan penggunaan lahan, sehingga nanti guru hanya memberitahu siswa, nah misalnya kalian yang kebagian perubahan penggunaan fungsi lahan mencari tahu di handphone apa sih perubahan penggunaan fungsi lahan, lalu setelah itu kalian amati di lingkungan sekitar kalian, kira-kira ada yang berubah enggak ya dari yang semula kawasan, misalnya kawasan pesawahan menjadi pusat perdagangan. Nah, lalu apa sih dampak yang bisa dihasilkan dari perubahan tersebut? Nah, itu contoh kita sebagai guru menjelaskan pembelajaran dan juga tugas kelompok. Lalu langkah ketiga yaitu guru memanggil ketua atau perwakilan kelompok untuk mendapatkan materi yang harus didiskusikan. Nah, saya menggunakan media dadu. Nantinya perwakilan kelompok akan melemparkan dadu ini sehingga nanti mengetahui materi apa yang harus didiskusikan. Lalu langkah selanjutnya masing-masing kelompok mulai berdiskusi. Nah, ini adalah kita memulai proses investigasi. Gitu ya, berdiskusi melalui tadi ya sumber-sumber yang tersedia di dalam kelas. Berbeda halnya ketika materinya misalnya ekonomi, sehingga siswa bisa melakukan investigasi ke pasar, ke supermarket, dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya, setelah selesai berdiskusi, juru bicara masing-masing kelompok ini maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Nah, ini juga dapat menjadi aspek penilaian keterampilan. Jadi masuknya ke unjuk kerja gitu ya, atau ke performance kayak gitu. Jadi selain itu saya juga menilai bagaimana kreativitas siswa menuangkan hasil diskusinya melalui media yang nanti saya bagikan. Nanti saya membagikan siswa kelompok ini kertas yang seperti ini, namun nanti ukurannya mungkin lebih besar, dan juga membagikan spidol warna-warni nanti untuk melihat bagaimana kreativitas siswa menuangkan hasil diskusinya ke media tadi. Lalu selanjutnya guru memberikan penjelasan singkat. Nah, baik anak-anak, tadi Ibu sudah melihat bahwa diskusi kalian sangat keren, sangat luar biasa menarik. Betul bahwa kita ini saling berinteraksi antar wilayah. Nah, jenisnya apa? Tadi ya, misalnya dulu di Jakarta itu tidak seramai hari ini, tapi sekarang banyak dari desa itu pergi ke Jakarta untuk mencari kerja, untuk berkegiatan. Nah, itu contoh dari bentuk perubahan akibat interaksi antar ruang. Jadi sifatnya hanya mengulas sedikit. Lalu selanjutnya ada evaluasi. Nah, ini juga menjadi bagian yang penting dalam proses pembelajaran. Karena dengan ini guru dapat menilai, dapat melihat kekuatan siswa, kelemahan siswa, juga guru bisa menilai hasil belajar siswa. Nah, yang saya evaluasi di sini ada 3 aspek. Yang pertama adalah aspek sikap, lalu aspek keterampilan, dan juga aspek pengetahuan. Untuk aspek sikap, ini saya menggunakan jurnal harian dengan format seperti ini. Lalu ada juga penilaian keterampilan. Ini melalui proses diskusi, bagaimana saya mengamati siswa berdiskusi, juga bagaimana kreativitas mereka menuangkan hasil diskusinya, serta bagaimana mereka mengkomunikasikan hasil diskusi tersebut. Nah, itu masuk ke penilaian keterampilan yang saya gunakan dengan lembar pengamatan formatnya seperti ini. Lalu yang terakhir adalah penilaian pengetahuan, di mana saya di sini menggunakan media games, yaitu games ranking 1. Tetapi idealnya sebetulnya games ini dilakukan secara individu siswa, tetapi karena saya memperhatikan waktu yang tersedia, yaitu untuk materi perubahan akibat interaksi antar ruang ini hanya 1 kali pertemuan atau 2 kali 40 menit, juga saya melihat bahwa ini adalah grup investigasi yang tadi juga diskusinya dilakukan dengan secara berkelompok, sehingga saya memutuskan evaluasi ini juga dilakukan secara kelompok. Jadi di setiap kelompok nantinya saya akan membagikan masing-masingnya kertas ini yang fungsinya sama seperti papan. Jadi nanti ketika pertanyaan ranking 1-nya itu berganti ke pertanyaan selanjutnya,
Nah, ini pertanyaannya. Siswa hanya perlu menghapusnya dengan tisu yang nanti sudah saya bagikan juga. Nah, jadi nanti dari permainan ini hanya ada satu pemenang karena ini adalah ranking 1. Nah, selanjutnya adalah kegiatan penutup. Nah, di kegiatan ini guru hanya menyimpulkan bersama-sama dengan siswa, anak-anak setelah kita mempelajari perubahan akibat interaksi antar ruang, tadi ada 6 jenis perubahan nih yang diakibatkan dari interaksi antar ruang. Kira-kira ada yang bisa membantu ibu menyimpulkan tidak? Nah, contohnya bisa seperti itu. Nah, lalu yang terakhir adalah kegiatan refleksi. Bagaimana guru nanti memberikan refleksi kepada siswa. Ya baik anak-anak, ternyata betul ya bahwa kita ini saling berinteraksi, saling membutuhkan, saling mempengaruhi satu sama lain. Gitu. Lalu yang terakhir adalah kegiatan penutup, yaitu kegiatan menutup kelas. Itu saja, semoga video ini bermanfaat untuk Bapak Ibu guru serta teman-teman calon guru IPS lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.